kegiatan itu, kemudian masih dalam proses penghitungan dan sebetulnya sudah bulan Mei Pak, terus terang setelah itu sudah kami akan agendakan. Bahkan kami juga sudah komunikasi dengan Pak Firman terkait dengan surat yang diberikan oleh Pak Ketua kepada Komisi 1, dan berkali-kali kita mau memang kirim tapi mohon maaf. Terkait dengan permohonan dari LSM KPPH Persada ini, bahwa terkait dengan kenaikan NJOP, karena itulah mungkin kenaikan NJO ini mungkin memang ada kenaikan, tetapi mungkin ada yang merasa betul tidak wajar kan gitu. Makanya kami butuh penjelasan, atau sebelum dari Bapenda, saya mohon dari perwakilan LSM Persada untuk menyampaikan maksudnya. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak, nggak bisa Pak. Boleh dimulai. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu selaku Wakil Ketua Komisi 1 dan anggota, yang terhormat Bapak-bapak, terutama Pak Firman selaku pimpinan Bapenda. Sebenarnya masalah ini kami pernah koordinasi sama beliau, namun jawaban yang kita peroleh dari beliau kurang tepat menurut pendapat kami ya, sehingga kita mengambil langkah untuk Pak Erik mengajukan ke DPR terkait penjelasan, karena di sini ada 3 masalah kenaikan NJOP. Ya, pada tahun 2023 itu NJOP-nya atas nama satu objek yang kita jadikan dasar, karena ini merupakan fakta yang sudah ada datanya. Itu tahun 2023 itu NJOP-nya 36.000. Kalau ada ini tak ada kopinya itu kita Ya, dapat. saya nggak punya itu Pak. Maaf. Kalau Pak Firman tidak ada, boleh kita kasih. Ini kita saja. Monggo, lanjut. Nah, lalu kemudian pada 22 Januari 2024 muncul NJOP baru 2.176.000. Berikutnya tanggal 5 Februari 2024 muncul lagi objek yang sama, itu 335.000. Nah, ini gimana kok bisa terjadi seperti ini? Yang dipakai sebagai patokan untuk objek yang saat ini, apakah ini berlaku hanya di daerah tempat objek ini, ataukah berlaku di seluruh Kabupaten Banyuwangi? Saya rasa bisa terjadi seluruh. Kalau enggak seluruh, kenapa kondisi ini bisa naik seperti ini? Nah, itu yang perlu kami minta penjelasan dari pihak Bapenda. Nanti hal lain perlu kita sampaikan lagi. Intinya di situ dulu. Saya rasa demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi belum perkenalkan diri ya. Oh, ya, kami dari Lembaga Komite Pelayanan dan Peduli Hukum Persada Kabupaten Banyuwangi, Ketua Pak Karisman, saya selaku wakil dari beliau Pak Rifi. Iya. Jadi ada Rusman dan sebagai ketua KPPH Persada tinggal di lingkungan yang hubungan. Ya. Oke, terima kasih dari LSM KPPH Persada terkait dengan NJOP ini. Kebetulan kami juga di Manggar, kami juga sudah sering membahas ya kan tentang kenaikan, dan juga memang ada aturan kan begitu. Bahkan mungkin bukan hanya di tempat Bapak kan begitu. Mungkin semua aturannya berarti berlaku semua kan begitu. Bahkan di tempat kami, saya juga lagi sedang membebaskan tanah pun juga ternyata mahal banget ya begitu ya kan. Tetapi Bapak kalau memang itu merasa mungkin keberatan, kemudian mungkin bisa disampaikan kepada Bapenda. Tapi mungkin lebih jelasnya kenapa dari setiap tahun mungkin ada yang berubah ya kan begitu. Kemudian aturan mana yang dipakai ini kan. Yang terakhir sudah ada NJOP-nya, nggak ada. Yang terakhir tahun ini ada. Yang terakhir ini Februari Yang 335 ini ya. Ya. Oke, ya terima kasih, karena memang juga ada aturan dari pusat, memang ada perubahan kan begitu. Monggo silakan Pak Firman dari Bapenda untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Matur nuwun pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan dari Bapenda Kabupaten Banyuwangi dan juga dari Kabupaten Persada. Matur nuwun atas saran dan masukannya. Walaupun hari ini dalam posisi hearing, dan berarti diterima sama rekan-rekan dari Dewan terhitung mulai bulan Maret ini. Ya, betul. Tuan Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini perlu kami sampaikan berkenaan dengan yang terjadi atas pelaksanaan dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yang mana mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kalau kita bahas panjang banyak semuanya, di antaranya memang ada kaitannya dengan penyesuaian di nilai jual objek pajak atau penyesuaian NJOP, bukan kenaikan. Karena kalau kita bahas kenaikan bisa jadi nanti ada yang beberapa tempat yang juga tidak naik, berarti kan juga karena masih dalam kondisi sesuai. Perlu kami jelaskan juga terkait dengan nilai jual objek pajak dilakukan penyesuaian ini juga ada di dalam pasal 5 di ayat 1 yang menyampaikan bahwasanya penetapan NJOP itu sekiranya dilakukan berkala 3 tahun sekali. Nah, perlu kami sampaikan di sini, kemarin juga kami sampaikan di Komisi 3 bahwasanya untuk penyesuaian NJOP di Kabupaten Banyuwangi itu terakhir pada tahun 2018. Berarti kita sudah 5 tahun tidak melakukan penyesuaian di NJOP, Bapak. Padahal di amanat undang-undangnya jelas selama 3 tahunan. Nah, kemarin dengan adanya undang-undang HKPD itu maka dilakukan penetapan peraturan daerah tentang PDRT. Satu di antaranya adalah amanatnya ada dilakukan penyesuaian yang sudah 5 tahun tidak dilakukan penyesuaian. Kenapa NJOP itu dilakukan penyesuaian? Maka memang kita perlu yang namanya proteksi kepada warga masyarakat. Ada keuntungan yang diterima oleh pemerintah, ada juga yang keuntungan yang diterima oleh masyarakat. Di antaranya yang dibutuhkan oleh pemerintah, yang diuntungkan dari pemerintah ada salah satunya adalah pendapatan PAD, pendapatan asli daerah. Tetapi ini tidak dipukul rata. Karena apa? Terkait dengan penyesuaian nilai jual objek pajak itu hanya berkaitan bila mana yang bersangkutan melakukan peralihan haknya. Tatkala tidak, ya tidak. Karena kemarin kita sudah komitmen bahwasanya penyesuaian NJOP tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan pembayaran PBB-nya. Tidak. Hanya di penyesuaian NJOP. Penyesuaian NJOP hanya bila mana terjadi peralihan haknya. Ada transaksi peralihan hak baru di situ kita dapatkan. Kalau Ibu juga ingat lagi berkaitan pembahasan Perda PDRT, kita di sana kemarin juga ada penetapan nilai objek pajak tidak kena pajak NOPTKP yang dulunya hanya dikenakan terjadi transaksi 60 juta ke atas, sekarang menjadi 80 juta ke atas. Berarti kan di loss potensi pajak juga banyak. Nah, Ibu juga di Banggar juga paham bagaimana terkait dengan APBD kita, PAD kita. Salah satunya itu. Di sisi lain kemana terkait dengan Perda PDRT kan banyak anomalinya, Pak. Ada beberapa tarif yang ternyata turun, seperti pajak parkir yang tadinya 25 sama 30 sekarang tinggal 10. Beberapa juga retribusi yang hilang juga, seperti tera ulang, retribusi terminal, retribusi ujikir, itu kan sudah tidak ada juga, menjadi layanan kepada masyarakat. Nah, atas dasar itu maka di sisi lain yang diuntungkan di masyarakat apa? Terkait dengan proteksi, maka ini menghindari gap kondisi harga jual tanah yang ada di masyarakat menjadi sesuai. Tidak jadi kalau NJOP-nya murah, maka kan jual belinya menjadi murah. Tatkala ada penyelesaian NJOP, maka memberikan proteksi kepada warga masyarakat, mereka akan mendapatkan nilai transaksi yang sama. Ngapunten, kalau ditanyakan tadi kasus per kasus, Pak, ngapunten, yang jenengan sampaikan tadi benar. Kenapa kita mengeluarkan SK NJOP sampai beda ini kemarin? Iya, ngapunten, kemarin kita masih dalam taraf proses, sebenarnya kita kunci sebenarnya. Karena belum siap dilakukan penilaian semua. Karena kan bertahap 25 kecamatan. Makanya tadi kok sampai 3 kali? Iya, karena pada saat kita kunci pertama di bulan Januari, teriak itu yang notaris sama yang PPATS kecamatan. Bukan nggak ada transaksi kayak gini. Buka, oke, trial and error.
Maka keluarlah 3 kali itu iya. Tetapi kalau sekarang sudah dilihat ya tetap ini tadi kami sampaikan di pasar-pasar sama Mas Rivo. Dan Mas Rivo buka saja, coba dilihat yang sudah pasti. Ini tadi sudah jelas Pak. Kagungan jenengan tadi adalah yang diterbitkan yang terakhir itu. Yang bayar yang mana Pak? Yang 300 itu? 365 tadi ya gitu. Dengan catatan kalau jenengan persani di tagihan pajaknya jenengan tidak ada kenaikan, sama yang jenengan bayarkan pajaknya tahun 2023 dengan yang sekarang ini kalau jenengan belum bayar sama nilainya, tidak ada perubahan karena sudah kami lihat di sistem tadi tidak berubah. Artinya apa? Bahwa penyesuaian NJOP itu kita lakukan juga berdasarkan kajian akademik juga di dalam hal penilaian zona nilai tanah. Kita juga melakukan survei menanyakan harga pasar yang ada di sana karena memang itu tadi yang kita ambil dari NJOP adalah harga rata-rata. Banyak kita tidak dengan serta-merta hanya menetapkan gitu saja, dan ada kajiannya, akademiknya terkait dengan zona nilai tanah, termasuk di dalamnya kita melakukan survei, menanyakan. Belum kita juga melihat dari beberapa transaksi yang terjadi di sekitarnya sana. Kalau misalkan kami bisa membuka di layar paparan itu kami lihat, dan ngapunten juga sudah kami sosialisasikan juga kepada para pemangkunya. Ngapunten, kami sebelum ini kami tetapkan kemarin menjadi Perda PDN, kita juga sudah melakukan sosialisasi. Perda PDN itu ditetapkan, maka kita melakukan sosialisasi bersama dengan kepala desa. Sampun 2 kali bahkan kami dengan para kepala desa yang tergabung di dalam Pak Desi, Pak Gimir itu, Pak Murai dan kawan-kawan. Pak Desi. Setelah itu kami juga melakukan sosialisasi dengan camat ada selaku PPATS. Setelah itu kami juga melakukan sosialisasi dengan para notaris. Ada kami dokumentasikan dan bisa itu dilihat di media sosialnya Bapeda, di IG, kapan tanggalnya. Kalau misalkan diperkenankan untuk ditampilkan ya kami tampilkan. Termasuk juga terakhir kemarin kita melakukan sosialisasi secara keseluruhan, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah yang kita lakukan 2 hari. Karena punten kemarin diwakili Pak Haji Mahfud karena saya menjalankan ibadah itu di Hotel Astor. Artinya apa? Ini sebenarnya sudah berjalan penyelesaian NJOP mulai Januari sampai dengan saat ini clear, aturannya ada, jelas, dan tapi namun juga pemerintah itu masih memberikan akses layanan kepada masyarakat bila mana yang bersangkutan merasa keberatan. Banyak bukan banyak, ada. Kalau mereka sudah ada aturan mekanismenya yang diatur di Pergub terkait dengan permohonan keberatan ataupun permintaan dari yang bersangkutan atas penyelesaian NJOP itu ada, karena sudah diatur mekanismenya ada, maka kami persilahkan bisa dimanfaatkan, bisa banyak yang terjadi, ada banyak, nggak usah jauh-jauh yang kemarin menyampaikan ke kita siapa? Pak siapa? Wakil Ketua Pak Mahrus, Pak Mahrus menyampaikan ke saya, Pak siapa? Ketika terjadi Medi, Pak Basir, itu juga menyampaikan ke kami. Kemarin Mbak Vicky, iya bisa, karena memang itu wadarnya ada. Mekanisme keberatan yang disampaikan oleh pemohon diatur, monggo disampaikan, tapi tidak dengan serta-merta. Pasti akan kita lakukan cross check tinjau apa. Tadi kalau yang ditanyakan Bapak tadi, kok sampai 3 kali? Iya, karena pada saat itu kita sedang buka tutup Pak. Praktek kita lakukan mau kita tutup, bengok yang notaris dan sebagainya. Gimana ini Pak? Kita kalau ditutup tidak kelayanan-layanan. Iya semacam itu. Dan ini diminta sampai 3 kali mungkin. Kalau yang sekarang ya sudah jelas, mana ini betul. Ya bisa dilihat. Kalau kami nggak mau berbohong Pak. Sing dengan paling akan keluar tadi fotokopian tadi, silakan dicek di komputer langsung. Karena Sekarang bisa. dan berapa Mas? Yang terakhir 335. Iya, 335 Pak. Bisa dilihat di cross check antara yang ini dicetak dengan yang ada ini. Ya Mas, itu objek tersebut itu NJOP-nya sudah di atas transaksi, sedangkan aturan NJOP kan standarnya berdasarkan Undang-Undang 28 2009 itu pasal 1 ayat 40 jelas NJOP itu yang dimaksud adalah nilai rata-rata yang terjadi transaksi jual beli secara wajar. Artinya patokan NJOP itu berdasarkan nilai transaksi, karena di situ ada transaksi, kenapa NJOP-nya di atas transaksi? Monggo Mas Riko bisa bantu secara teknis menjelaskan tidak apa-apa. PP 35 2003 Perda nomor 11 2009 31 2024 pasal 1 ayat 22. Terima kasih Bapak. Jadi Kemudian tambah sedikit Pak,
PMK itu pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan P2. Itu disebut soal juga nilai indikasi rata-rata. Nah, untuk mempertimbangkan kenaikan daripada NJOP. Coba dibuka PMK nomor 208 garing PMK 07 2018. Itu kan pedoman penilaian pajak. Masih dipakai enggak PMK tersebut? Iya. Oh iya. Ya, terima kasih, mohon izin. Monggo silakan. Jadi memang tadi benar yang disampaikan Bapak Ibu bahwa untuk melakukan penilaian NJOP ini berdasarkan nilai indikasi rata-rata, ya Pak. Dilihat dari bahasanya adalah nilai indikasi rata-rata. Jadi berdasarkan tidak dari satu harga transaksi saja. Jadi kalau di PMK itu PMK 208 dari apa itu DJPK itu disebutkan bahwa salah satunya untuk mencari nilai indikasi rata-rata adalah mencari harga di minimal 3 titik. Jadi 3 titik yang dengan pemanfaatan serupa itu kisarannya berapa. Jadi kalau misalkan ada yang satu di sekitar situ 100.000, ada yang mungkin karena dia butuh uang 100.000, kemudian ada yang 500.000, 600.000, tidak serta merta kita tetapkan yang tertinggi 600.000, tapi kita hitung di rata-rata, nilai indikasi rata-rata. Jadi kalau di lokasi yang ini bisa kita lihat ini lokasinya di Jalan Argo Burong ya Pak ya? Iya. Di belakangnya warisan nih. Masuk utara hampir. Berarti kan desa ini. Iya. Beda kan? Nah, Bisnya. gitu. Jadi ini kan mendekati jalan. Kenapa awalnya gini? Karena dekat jalan tapi lebih. Oh, maaf, saya sudah survei ke lokasi jauh Pak, 1 kilo lebih Pak. Dari jalan raya, sedangkan di jalan Denpasar itu di pinggir jalan NJOP-nya 394. Iya. Pinggir jalan, Iya. ada bangunan tingkat. Lah, sedangkan di sini hampir masuk 1 kilo lebih. Saya sudah survei ke lokasi. Masuk. Iya. Di sebelahnya NJOP-nya 200. Yang dimaksud ini 335. Iya. Loh kok gandeng kok bisa beda? Tadi katanya rata-rata perbandingan minimal 3. Di situ ada 2, tentunya cari yang lain kan di sekitar itu. Ya, mau nggak dijelaskan? Seperti itu Pak. Oke. Jadi memang di zona nilai tanah itu harusnya dibedakan antara yang depan sama belakang. Tapi salah satu kelemahan dari zona nilai tanah ini kadang zonanya terlalu luas. Nah, karena zonanya terlalu luas, jadi antara belakang sama depan ini gapnya tipis. Makanya kita butuh juga masukan dan penelitian lebih lanjut. Kalau ada kasus seperti ini, kita datang ke lokasi biasanya Pak. Banyak seperti ini. Ternyata harga yang belakang itu masih ketarik yang depan. Salah satu caranya kita adalah kalau kita tinggal lapangan, kita pasti ukur dari jalan ke belakang, kita lihat aksesnya. Oke. Kalau memang aksesnya susah, otomatis pasti nilainya lebih rendah dong dari yang depan. Nah, untuk menentukan lebih rendahnya itu berapa, kita cari informasi entah ke desa, warga sekitar, kisarannya berapa, Pak. Prosesnya seperti itu. Kalau memang harga rata-rata di situ, di zona situ memang di bawah 300, misalkan terbuka seperti itu, ya pasti kita akan menurunkan di bawah 300 sesuai dengan nilai indikasi rata-rata. Karena kita mungkin ada beberapa lokasi yang kurang rinci seperti itu karena zonanya mungkin terlalu luas. Jadi makanya memang ini bertahap. Jadi tadi disampaikan apa dari awal ada apa fluktuasi seperti ini. Nah ini Pak salah satunya. Setelah kita cek kok terlalu luas gapnya antara yang depan belakang, kita perhatikan lagi. Dan salah satu acuan kita juga ada di peta CND-nya BPN. Kalau saya lihat di sini di peta CND BPN itu masih tinggi, kisaran 500 sampai 1 juta di peta CND BPN. Jadi kita ambil tengahnya di kisaran 300. Tapi nanti kalau memang ini memang sesuai prosedur diajukan secara resmi keberatan, pasti kita akan turun lapangan, ditinjau lapang, aksesnya seperti apa, kisaran harga seperti apa. Tadi Bapak kan cuma sampaikan harga transaksi. Nah itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk dilakukan penyesuaian IOP sesuai dengan fakta. Jadi proses antara penyusunan IOP sama proses nanti ada revisi updating itu seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Berarti Pak, ngapunten. Tadi Pak Firman juga melakukan ini bukan hanya asal, tapi melakukan kajian. Nah, mungkin bisa ditinjau kembali. Karena tadi kan antara jarak yang di depan, kemudian yang di
sebelah dengan di sebelahnya ini berbeda, kan begitu ya Mas Rizky. Mungkin yang pertama menurut kami, kapan Bapenda melakukan tinjau lapangan, itu ya kan? Kenapa? Kepada permohonan. Oke, nanti mungkin Bapak ini bisa mendampingi Pak, punya Pak siapa yang namanya ya? Pak siapa? Pak Agus. Oh iya, oke. Itu bisa mungkin bisa mengajukan permohonan. Nah, kalau permohonan itu kalau bisa segera disampaikan, oke, itu dia langsung Bapenda turun langsung ke lapangan. Jadi kita juga melakukan kajian, mungkin Pak Firman namanya manusia mungkin ya gitu ya kan. Mungkin ada terlalu banyak Banyuwangi juga hasilnya terlalu banyak, mungkin pas yang di sini mungkin capek orangnya, sakit apa kan begitu kan begitu. Tetapi saya berharap Bapak bahwa ini adalah masyarakat Banyuwangi. Apapun yang keluar masyarakat Banyuwangi, mohon harus ditindaklanjuti, kan begitu. Jangan sampai dibiarkan, karena kalau mungkin mohon maaf kita tidak sudon. Kalau satu kita mungkin diam dibiarkan, bisa aja juga yang lain juga akan dibiarkan, kan begitu. Jadi biar tidak terjadi ke yang lainnya. Saya berharap Bapak segera mungkin ini ditindaklanjuti untuk pemohon mengajukan keberatan dan juga segera ditindaklanjuti oleh Bapenda. Yang jelas kita pasti ingin PAD kita naik Bapak, kan begitu ya kan? PAD kita naik, tetapi pun juga jangan terlalu memberatkan saya masyarakat. Mohon maaf saya tidak tahu namanya Pak ini rumahnya yang di sini ini bagaimana kondisinya, kan saya nggak tahu ini karena saya nggak tahu sama beliau-beliaunya. Tetapi yang jelas saya berharap ini segera ditindaklanjuti. Mungkin Bapak kalau di sebelah itu 200 berapa tadi yang disampaikan? 200. Yang ganti kan dengan itu 335 kan kira sekali kalau hanya begini. Apakah ini salah? Mungkin bisa juga kajian yang salah, mungkin bisa ditindaklanjuti. Kalau mungkin terlalu yang di depan 39 berapa tadi itu ya kan, mungkin wajar karena mungkin di jalan raya 39 mungkin wajar. Tapi ini masuk kan begitu ya Pak ya, masuk di jauh apalagi di sebelahnya 200, ini 335. Jadi saya berharap mungkin nanti silahkan pemohon mengajukan keberatan bisa didampingi, tetapi saya juga berharap Bapenda langsung tindak lanjuti ini, gitu deh. Pak Samsul sudah masuk kan? Monggo silakan dulu. Mau silakan deh, silakan. Mau komentar lagi. Iya. Tadi sempat disinggung katanya kalau terjadi transaksi NJOP-nya ditingkatkan, tadi komentar Pak Firman. Lah apakah aturannya ada? Jadi tadi sempat disampaikan, sumpah Pak, dengan bilang tadi kalau terjadi transaksi itu NJOP dinaikkan. Ya benar Pak, gini Pak. Silakan Pak Firman. Benar terkait dengan penyampaian itu tadi kami sampaikan gini loh Pak. Yang kita lakukan penyesuaian itu nanti akhirnya menjaring untuk potensi pajak daerah di mana? Di PPHTB-nya Pak. Transaksi jual belinya. Oke. Kalau tidak terjadi transaksi jual beli Justru kedatangan kami keberatan di BPHTB itu. Dengan naiknya NJOP tentu perkalian 50 itu BPHTB yang tinggi sekali. Itu bisa diajukan. Permasalahan. Sedangkan nilai transaksi di situ di bawah 335. Ya. Hanya 100.000 kemarin transaksinya per meter. Luasnya 14.000 dibeli 1,4 M. Loh, kok sekarang kita dikenakan BPHTB dari berapa? 335 kan nggak logika gitu. Yes. Yang kita permasalahkan dari situ. Ya, oke. Makanya itu tadi kita cari solusi. Ini ada solusi, ada DPR, juga dari teman-teman KPPH Persada dan juga dari Bapenda. Monggo diajukan keberatannya, kan begitu. Kemudian dicek kembali, kan begitu. Itu sudah laku belum? Sudah dibeli dengan Sudah dibeli. yang satu 335 tadi. Enggak. Ya, belum. Satu tadi. Oh, Tapi gitu. ketika satu dari itu baliknya. Terus 100, ya, iya tinggi. Jadi lebih tinggi dari ini daripada harga yang transaksi, kan begitu kan? Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti 335 tadi itu kan lebih tinggi ternyata dari transaksinya, kan gitu nggih Pak? Mungkin Pak Mahfud mau menanggapi, Oke, silakan. izin Bu. Oke. Di kami juga menerima keberatan Ya. apabila NJOP itu sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan harga pasar. Ya. Ya. Kajian sudah kami lakukan, kemudian di lapang sudah kami lakukan. Apabila memang nanti di sistem kami ada yang seperti yang punya Bapak Arifin ini, ada yang memang di sebelahnya itu angkanya kok 200, sedangkan punyanya Bapak Arifin itu 335, monggo itu diajukan keberatan, bisa kami kasihkan sampel yang di sebelahnya.
seperti yang Ini pembanding. ada SPBA. Nah, makanya yang 1.200. seperti kemarin juga punya maaf dari kebetulan punya sekretarinya asisten ya juga ada keberatan ke kamu. Saya sampaikan, monggo Pak kalau keberatan tolong dicarikan pembandingnya. Iya. Kalau memang ada pembandingnya di bawah nilai punya jenengan, nanti saya proses. Karena ada, iya, Iya, begitu. dengan lokasi yang berdekatan, nilainya di bawahnya seperti punyanya Pak Arifin kan ada yang harga 200. Ya. Itu sama ajukan kami, nanti kita proses, kita tinjau langsung dulu ke sana. Nanti Oke, kita segera ya Pak. Mungkin malah kalau langsung ada aja. pembandingan seperti itu malah lebih cepat saya. Ya, punya bukti. Ya,